Terima kasih Pak Monang untuk puji-pujian yang telah disampaikan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Bu Santi. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terimalah kiranya Kau menerima segala pujian yang kami naikkan, bisa menggunakan hati-Mu Tuhan, dan hari ini kami siap diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami pemulihan, firman-Mu yang memberikan kami kesembuhan. Engkau memberkati semua kami yang mendengar dan menyaksikan embun pagi ini Tuhan. Dan kiranya urapan-Mu turun pada hamba-Mu Pastor Fauzan untuk cakap mengajari kami, hikmat yang daripada-Mu turun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Nerliana, Amsal 31 ayat 1 sampai 31, dan nanti Ibu Sarma membacakan 1 Korintus 11 ya Bu, 1 sampai 34. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Hawe. Salam Pak Hawe. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Pak Monang. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan menonton siaran ulang kita hari ini. Baiklah, marilah kita membaca kitab Amsal yang terakhir, yaitu Amsal 31 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari,
pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pada suaminya pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Biarlah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Bu Sarma. Sambung dengan 1 Korintus 11, 1-34. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 1-34. Beginilah firman Tuhan. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung?
Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Kita akan mendengarkan pencerahan firman Tuhan yang judulnya Lemuel Raja Masa. Silakan Pastor Paul. Iya, sebentar. Sebentar ya. Lebih bagus nggak sekarang? Bergema nggak suaranya Pak HW? Enggak, Pak. Bagus ya? Ya, oke. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Tadi malam 2 hari ya, khotbahnya
Pak Daniel Alexander, Pastor Daniel Alexander itu ya sama persis ya. Wah, luar biasa, saya suka cerita sekali. Ya, beliau khotbahnya juga sama ya, bahwa otak kita, hati kita harus di-upgrade setiap hari. Ya, firman Tuhan harus baru setiap hari. Kalau kita mempunyai kasih, saudara. Kalau Anda punya agape, maka tiap hari ya, maka softwarenya di-update. Kalau Anda software yang nggak diupdate, ya nanti rusak, saudara. Akhirnya hidup kerohanianmu nggak benar. Karena software hidup kita nggak diupdate. Roh Kudus itu kan softwarenya kita kan. Torah yang di hati kita, microchip-nya itu, microchip yang ada di hidup kita itu, di dalamnya ada software yang harus diupdate. Rema, saudara. Kalau nggak diupdate, nanti kita ketinggalan jauh. Sehingga suatu ketika Roh Kudus itu nggak bekerja lagi. Garing, saudara. Microchip-nya itu udah nggak update lagi. Harus update terus setiap hari, saudara ya. Setiap hari harus update. Bagaimana cara update-nya? Harus connect dengan internet, saudara kan? Yaitu agape. Ya, agape itu adalah frekuensi yang sama antara dunia dengan surga. Agape, frekuensi yang sama antara Anda, kita dengan surga. Agape. Dan agape itu adalah frekuensi yang sama bagi manusia di seluruh dunia, bahasa yang sama. Agape itu, ya kan? Dengan bahasa-bahasa lidah yang berbeda, maka agape itu yang menyamakan, memberikan pengertian yang sama di seluruh dunia. Orang suami istri, walaupun bahasanya sama, begitu dia hilang agape-nya, maka dia nggak akan bisa kompak, saudara. Nggak akan bisa benar. Frekuensinya berbeda. Ya kan? Frekuensinya berbeda. Nggak matching. Frekuensinya kok beda kita ya. Chemistry-nya beda. Ya kan? Nggak matching. Meledak, saudara. Saudara, bahan kimia, dua bahan kimia dicampur jadi satu. Kalau chemistry-nya beda, salah-salah meledak, saudara. Ya kan? Tapi meledaknya yang positif dan negatif. Kalau chemistry-nya kita bagus, ya kan, maka kita menjadi satu sinergi yang luar biasa. Kalau chemistry-nya nggak bagus, ya jadi nggak karu-karuan. Kalau frekuensi hidup kita sama, ya suami istri, apa frekuensinya sama? Agape, ya kan? Kenapa bukan eros dan filio? Karena kalau dalam filio, begitu kepentingannya sudah selesai, berhentilah. Ya kan? Kalau filio itu kan, kalau ya sudah, karena kamu sudah nggak bekerja lagi, saya juga nggak mau masak lagi buat kamu, kata istrinya kan. Ya sudah, karena istri sudah nggak bisa masak lagi, nggak bisa nyapu rumah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena sakit, ya sudah, saya berhenti menafkahi kamu. Ya sudah, saya berhenti untuk mengasihi kamu, sudah cukup. Karena kamu sudah nggak bisa berikan apa-apa lagi buat saya. Suami sih begitu kalau filio, saudara, kan harus take and give. Ya. Lalu yang aslinya eros apalagi, saudara. Wah, begitu erosnya sudah hilang, begitu dia sudah bosan, udah cepet. Paling rapuh ya. Mau cantiknya kayak apa, mau gantengnya kayak apa, eros itu bisa lenyap seketika, saudara. Iya kan? Ada orang yang cantik rupa ya, tapi mulutnya kayak comberan. Ya, bisa nggak kepengen, saudara. Tiba-tiba, ya kan? Ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi lemah lembut sekali. Bisa, tetapi ada sesuatu lah, ada satu yang bisa menstimulasi libidonya orang. Ya, pembantu pun digarap, ya kan? Padahal istrinya cantik rupawan, tapi lihat pembantunya begitu, ya digarap juga. Itulah eros. Sama ya, supirnya walaupun jeleknya kayak apa, karena suaminya kasar, maka si istri jadi sama sopirnya. Sama saja, saudara, itulah eros. Mengerikan ya, nah, itulah. Tetapi agape itu adalah sebuah frekuensi surgawi. Ya, luar biasa ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, siapa namanya, Agur bin Yake. Sekarang kita belajar Lemuel
king of Masa. Ya kan, saudara. Nah, ini sama saja ya. Lemuel, sama seperti Agur bin Yake ini adalah sebuah frasa, sebuah metafora dari orang-orang yang mempunyai rema dari Tuhan. Ya, dia akan bersih, akan bisa menyingkirkan dosa, akan bisa menaklukkan dosa dari, karena Amsal, dia punya binah, dia punya dahat. Nah, kalau dalam Lemuel, ya Lemuel, Raja Masa ini, atau Lemuel, juga sama ya, artinya Lemuel Raja Masa itu juga sama, saudara. Orang-orang orang-orang yang memiliki belas kasih dan keadilan, saudara ya. Orang-orang yang memiliki belas kasih dan keadilan dalam hidupnya. Sama ya, dia Raja Masa. Dia orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebenaran. Orang-orang yang hidupnya dengan Amsal ini, dia mengerti Amsal, dan dia menghidupi Amsal ini, ya, maka hidupnya akan berbahagia. Makanya tadi dinasihati, jangan sia-siakan masa mudamu kepada perempuan jalang. Ya, dari awal kita sudah belajar ya, mengapa kita belajar Amsal, dan belajar Amsal itu harus dari muda. Kalau Anda sudah tua, sudah hanyut dalam beberapa perempuan jalang habis, ya sudah, gimana Anda hanya bisa mendapatkan sisa-sisa kekuatan energimu, ya kan? Tetapi dari masa muda, jauhkan dirimu dari perempuan jalang. Jangan habiskan waktumu dengan perempuan jalang. Habis sudah. Di masa tua, sudah nggak ada yang tersisa lagi. Iya, tapi dia kaya raya, hidupnya penuh dengan perempuan. Ya, tetapi tidak ada yang tersisa lagi untuk berkarya bagi Tuhan. Ya kan? Sehingga apa yang dia kerjakan selama di dunia ini, dia puas-puaskan nafsunya, ya kan? Dia grokoti hidupmu, sia-sia nggak? Sia-sia hidupmu, saudara. Karena dia nggak punya hikmat. Karena dia tidak punya pengertian. Selesailah hidupnya, saudara. Sekaya apapun, sepandai apapun, dia sia-siakan hidupnya dengan perempuan jalang. Bukan yang disalahkan perempuan, Pak. Nanti dulu, saudara ya. Nah, kita lagi cerita perempuan jalang dulu. Adalah orang-orang, memang banyak wanita-wanita yang karena memanfaatkan posisi dia sebagai orang yang lemah, lalu dia memikat ya orang laki-laki yang rajin ini, yang pintar cari duit ini, karena si perempuan ini dasarnya malas. Itu ya, saudara ya. Yang kedua, saudara, memang si perempuan, banyak perempuan-perempuan ini yang suka bertengkar, yang suka mendominasi, suka ngatur, saudara. Dan itu repot. Dulu kita sudah belajar, bukan berarti ada perempuan yang dominan di rumahnya itu salah. Lah kalau laki-lakinya senang, kalau perempuannya dominan kan nggak salah. Ada perempuan laki-laki yang tidak bisa memimpin, lalu sang istri yang memimpin, nggak salah kan? Nggak salah, saudara. Apakah saya mendukung feminisme? Bukan. Perempuan yang bertengkar ini, perempuan yang suka bertengkar ini bukan perempuan feminisme, saudara ya. Bukan. Perempuan feminis ini orang yang independen, benar-benar dia bisa menghidupi sendirinya. Banyak orang menyalahartikan bahwa kalau feminis itu berarti dia bisa menaklukkan laki-lakinya yang dibully, saudara. Bukan. Ya, feminis itu orang-orang perempuan-perempuan yang independen, yang bisa mandiri dan dia tidak mau dia dibully oleh laki-laki karena dianggap lemah. Rendahkan oleh laki-laki karena dianggap lemah. Tetapi bukan orang yang suka bertengkar. Nah, masalahnya kalau ada wanita, istri-istri yang suka bertengkar ini, dikatakan di dalam Amsal, lebih baik kita tinggal di sotoh rumah.
daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Itu ciri yang kedua, saudara, yang harus kita hindari ketika kita mencari jodoh. Satu, perempuan jalan, perempuan yang menjual kewanitaannya dengan sembarangan, menjajakan kewanitaannya, ya, sehingga dia mau dengan semua orang. Yang kedua adalah orang-orang yang suka bertengkar, yang suka ngajak bertengkar. Artinya dia sama sekali tidak mau menghormati baik laki-laki maupun perempuan, karena dia suka bertengkar. Memang hobinya dia suka nantangin sana sini, tukang ribut. Ini bikin sengsara, saudara. Dari waktu pacaran sudah ketahuan. Posesif itu loh, saudara. Orang-orang yang posesif, perempuan-perempuan yang posesif itu ngeri, saudara. Dari zaman dulu, dari zaman orang baru kenal api sampai dengan hari ini, ada, saudara, ya, perempuan-perempuan posesif itu ada, saudara. Yang ketiga, nah ini, saudara, lalu bagaimana kita memilih istri? Katanya kan tadi kan, istri yang cakap. Waduh Tuhan, saya mau itu Tuhan. Balik lagi, ada hikmat, ada pengertian, ada pengetahuan. Anda harus punya ini. Wah, lalu Anda praktek hikmat, pengertian dan pengetahuan. Anda cari satu-satu setiap ketemu perempuan, setiap lihat perempuan, wah, aku suka perempuan ini, didekati, saudara. Baru pacaran udah gegeran, akhirnya pisah lagi. Dia suka bertengkar, ketemu lagi. Aduh, dia matre, ketemu lagi, semua dicobain, semua ditidurin semua, saudara. Semua dikawin semua, akhirnya kawin cerai. Kenapa aku tidak dapat istri yang seperti itu ya? Yang idola, yang diidam-idamkan. Kenapa aku tidak mendapat istri yang ono ya? Aku cari yang gitu kok enggak ada ya. Kamu gimana dulu dapatnya, Paul? Loh, kok dapatnya? Saya punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketika Anda menjauhi yang nomor 1 dan nomor 2, perempuan jalan dan perempuan yang suka bertengkar, maka Anda dapat perempuan yang ketiga ini, saudara. Perempuan yang cakap ini adalah respon dari hikmat, pengertian, dan pengetahuan kita yang kita praktekkan kepada dia. 1 Korintus 11 ayat 11, ya. Wanita tidak dapat hidup tanpa laki-laki, laki-laki tidak dapat hidup tanpa wanita. Ya, itu dalam bahasa aslinya dari kata choris, independen, saudara. Separate, terpisah. Wanita tidak hidup terpisah dari laki-laki, laki-laki nggak bisa hidup terpisah dari perempuan. Itu lagi cerita tentang pernikahan tadi ya. Di bawahnya ada laki-laki berasal dari dilahirkan oleh wanita. Tanpa ada laki-laki nggak akan ada lahir seorang wanita. Nah, tetapi di dalam Tuhan tadi dikatakannya in the name of in God, di dalam Tuhan, laki-laki tidak bisa independen dari perempuan, perempuan tidak bisa independen dari laki-laki. Saudara, istrimu adalah respon dari hidupmu. Kamu lihat istrimu sekarang, balik lagi ya, yang penting 1, hindari. 2, perempuan posesif. Ya kan, yang suka bertengkar itu loh. Nah, yang ketiga ini Anda dapatkan yang ketiga jadinya. Sisanya Anda dapatkan itu. Begitu ketiga ini, maka dia adalah respon dari hidupmu. Kalau dia orangnya lemah lembut, baik, dia sayang sama kita, laki-laki. Kok perempuan laki disalahin? Nanti dulu, saudara. Kalau perempuan ini dia begitu peduli dengan anak-anak, dia melakukan sekolah pagi-pagi, siang, malam. Tadi ya, semua tangan dari pagi, subuh-subuh, dia sudah kerja, ya, dia sudah nyiapin ladangnya, karyawan semua yang urus. Di dalam Amsal tadi itu, Amsal 31, dalam bayangan saya dulu, waktu saya nggak ngerti, saudara, wah, benar ini sepupu saya bilang. Saya pernah tanya sama sepupu saya, kamu tuh kan orang kaya,
cari perempuan yang cantik banyak. Kenapa kamu enggak menikah? Kenapa kamu enggak mau menikah? Dia bilang, aku enggak perlu perempuan cantik. Yang penting dia bisa kerja sama nurut. Nanti kalau dia cantik, repot saya. Kenapa? Karena aku nggak mau kerja. Aku mau main golf aja tiap hari. Dia bilang, ya, jadi persuruh istri yang kerja dan cantik. Loh, ini kalau kamu kepengen, ngapa enggak bosan? Ya kalau saya kepengen, saya tinggal pergi ke Alexis. Kalau pengen yang cantik. Dia bilang begitu, saudara. Yang penting dia bisa kerja, harta kekayaannya supaya bisa berkembang lagi. Waduh, istri kok diternak begitu dalam hati saya, kan. Tetapi, kalau Anda membaca Amsal 31, ya, lihat ya, dulu saya berpikir Amsal 31 itu enak sekali laki-lakinya, ongkang-ongkang cuma tinggal ngatang-ngatang begini, perempuan yang kerja bak pikuk, pagi dia sudah kerja ngurus cari makan, dia sudah jahitkan pakaian buat anak-anaknya, dia ngurusin karyawannya semuanya, dia yang masak, dia semua, ya sore-sore ya dia bersolek, terus dia bikin bangga suaminya, malam ditunggangi sama suaminya. Enak kali dia laki-laki begini kan. Wah, senang sekali, saya mau nih dapat perempuan begini nih. Oh, benar kan? Lihat, artinya nggak begitu, saudara ya. Artinya nggak begitu. Saudara lihat ya, laki-lakinya itu duduk di pintu gerbang. Siapa itu laki-laki yang duduk di pintu ternamat? Ya, itu orang terhormat, saudara. Hanya orang-orang, hanya pemimpin-pemimpin negeri yang duduk di pintu gerbang, seperti Absalom. Jadi budaya Yahudi itu, nah Anda harus ngerti, budaya Yahudi itu, para penatua kota itu kan duduk di pintu gerbang, dia ngamatin semua orang yang keluar masuk, saudara, sambil ngoceh-ngoceh, sambil minum kopi, sambil minum apa gitu deh ya, sambil minum anggur waktu zaman itu ya, sambil ngoceh-ngoceh, sambil membual. Nah, kalau Absalom itu, waktu itu, setiap kali ada orang yang mau datang sama raja, kan kalau di pintu gerbang selalu ditanyain, kamu mau ngapain ke sini, ke kota raja, ke kota Daud? Saya mau ketemu raja, mau begini. Jadi para penatua tahu. Lalu orang dipanggil, udah nggak usah, udah perkaramu tak menangkan. Ya, wah terima kasih Absalom, terima kasih Absalom, dan disaksikan oleh para penatua yang lain. Oh dia anak raja. Siapa dia? Itu anak raja. Oh iya, oke. Begitu ya. Jadi itu orang-orang terhormat, orang-orang yang bekerja, saudara. Bukan orang sembarangan pemalas, bukan ya. Orang-orang terhormat. Suaminya itu yang ada di pintu gerbang itu terhormat, saudara. Ya nggak main-main, bukan cuma sekedar kaya. Dia boleh duduk di pintu gerbang bukan karena dia sekedar kaya. Dia adalah pengambil keputusan bagi kota itu, saudara. Lalu dia punya istri yang cakap. Bagaimana dia punya istri yang cakap? Karena dia memperlakukan istrinya dengan benar. Lalu istrinya meresponi tadi 1 Korintus 11 ayat 11. Nggak ada perempuan independen. Dia itu respon dari kita, laki-laki. Jadi Anda mau punya istri yang benar, Anda harus berubah dulu. Kenapa Anda bisa punya istri yang nggak benar? Wah, ini saya bisa kan Anda salah pilih loh. Anda pergi ke Alexis langsung dicap pulang. Perempuan jalan kan? Ya memang dasarnya, memang sudah dia mentalitasnya perempuan jalan. Ya kita nggak bisa ngomong. Atau laki-laki jalan, berondong lah. Kamu dulu udah dapat suami dari mana, Bu? Iya itu berondong dulu pesan dari online. Kurang ajar. Ya kan, banyak kan? Nah, itu sama, itu berlaku sama saja, saudara. Yang satunya itu perempuan yang atau laki-laki yang posesif. Ya kan? Tetapi ini kita lagi cerita orang baik ketemu orang baik. Kenapa bisa pernikahannya nggak baik? Karena Anda memberi aksi yang tidak baik, dia bereaksi. Anda memberi aksi yang tidak baik, maka dia bereaksi. Kalau Anda memberikan aksi yang baik, dia akan bereaksi juga sama. Jadi jangan salahkan istrimu, wahai suami. Pada waktu istrimu melakukan sesuatu, Anda lihat, aduh, kok dia bikin begini yang aku tidak suka? Anda introspeksi, apa yang telah aku lakukan sehingga dia begitu? Karena nggak mungkin independen. Oh, tapi kan firman Tuhan berkata seharusnya dia nggak boleh begitu dong. Saya kan bisa saja salah. Ya, dia nggak boleh gitu kan punya iman. Makanya carilah yang punya iman. 1 Yob. Tetapi orang itu ada batas homeostatiknya, saudara.
ada batas kerentanannya, dihantam terus. Wah, dia punya iman yang teguh, istri ini dihantam terus dengan tindakannya tidak baik. Kamu selingkuh, gitu, terus kamu marah-marah, kamu ngatain kata-kata yang tidak baik, kamu ungkit-ungkit masa lalunya, kamu hina keluarganya, kamu dengan luar biasa mendera dia. Dia mungkin punya iman yang bagus, dia diam, sudah, dia tinggal tenang, dia tinggal percaya. Sampai kapan pertahanannya itu ada, saudara? Suatu ketika pertahanannya akan runtuh. Ketika dia runtuh, dihantam kamu lebih dari yang sudah kamu lakukan ke dia. Sama saja, saudara. Makanya hati-hati mertua-mertua yang suka ikut campur pernikahan anaknya. Saya suka mengingatkan, jangan ikut campur. Kenapa? Kamu lagi ngeroyok dia. Suatu ketika dia runtuh pertahanannya, dia hantam anakmu dengan luar biasa. Istri yang cakap karena kita yang memberikan input yang baik buat dia. Iya, pasti setiap hari saya omongin, Pak, itu bukan input, itu kamu bawel. Input itu belayan, kasih sayang. Perlakuan, respekmu sama dia. Uang belanja termasuk. Anda uang belanja 100.000 sebulan, ngarep perempuanmu respek. Edan po, tetanggamu yang kasih uang belanjanya 10 juta, ya kan? Istrimu dikasih uang belanja 100.000. Gaji saya cuma 2 juta, Pak. Lah yang 1 juta diapain? Ya buat uang laki-laki, Pak. Lah gue kurang ajar. Gimana istrimu mau respect? Kamu uang belanjanya saja. Ya kan? Kamu jangan terbuka dengan istrimu, bagaimana istrimu mau terbuka denganmu? Ayo, ya kan? Termasuk ya, udah suami istri udah umpet-umpetan duit, udah puyeng, saudara. Wah, itu udah, lihat di internet itu ya, di TikTok itu kan, yang perempuan-perempuan mau ngambil duit suaminya, udah pakai nempelin plester di bokongnya, terus pura-pura dirayu-rayu, duduk, terus duitnya diambil. Saya lagi mikir, ini pasti pernikahannya nggak karu-karuan ini orang ini. Iya kan? Sampai minta uang aja nih. Kalau Anda mah nih, ini ATM saya, ini semua saya, kamu tahu uangnya. Kamu tahu berapa uang kita? Kamu mau balapan ngabisin sama saya? Boleh. Kita semua mati bareng. Ya kan begitu kan? Atau kita kelola sama-sama dengan benar uang itu. Juga bukan nggak mau tahu, nggak bisa, saudara. Kita harus sama-sama tahu, terbuka. Itu yang benar, pernikahan yang benar semua. Ya kan? Bahkan ketika kita melakukan apa yang salah pun kita jujur sama dia. Ada pengampunan, ada kasih sayang, ada room of error. Cuma gara-gara naruh pikiran terus, sampai dimaki-maki. Sudah saya bilang jangan naruh gelas di pinggir. Wah, udah mulai keluar si Blacky, si Brony, ya kan, si Kepsi, wah keluar semua, saudara. Ya kan, sampai kutu di kepala, ya kutu rambut di kepala sama kutu jembut, saudara. Dibilangin semua, kurang ajar kan? Akhirnya respect nggak? Enggak lah. Perempuan tidak independen dari laki-laki. Apa yang kamu buat sama dia, jadilah dia. Seperti yang kamu buat sama dia. Nggak bisa independen, saudara. Sampai, nah itu tadi ya, sampai batas homeostatisnya dia jebol, dia akan balas dengan luar biasa. Makanya, saudara, perlakukan suamimu, perlakukan istrimu. Tetapi masalahnya, Alkitab nggak mungkin salah. Diawali dari suami yang nggak benar, saudara. Kenapa perempuannya, bukan diawali dari perempuan yang nggak benar? Di luar, nomor 1 dan 2, perempuan jalan dan perempuan yang posesif suka bertengkar tadi, kan ini kan pengecualian. Selalu ada. Tapi semua yang saya temu begini semua ya saya heran, pergaulanmu berarti di situ. Lah orang kamu gaulinya ada di situ ya kamu dapat. Kamu coba, kamu setiap hari mainnya di mana mangkalnya? Di Alexis, Pak. Ya enggak heran kamu dapatnya orang begitu lagi. Coba kalau kamu kumpulnya di komunitasnya kita, di Embun Pagi kumpul sama Rama Ahmad Yakin, ya kamu kan dapat gaulnya yang baik. Lalu kamu gaulnya semuanya di Mangga Besar. Misalnya begitu, ya kamu dapatnya begitu. Pergaulanmu merusak kebiasaan yang tidak baik. Maka
Di luar yang dua ini, saudara ya, di mana pergaulanmu itu, kamu dapatnya dari yang seperti apa? Oh, kita dapat dari komunitas yang baik, ya kan? Maka dari orang-orang komunitas yang baik ini, pada kenyataannya kurang-kurangnya si perempuan ini, saudara. Begitu laki-lakinya memperlakukan dengan respek, dia pertama kali menolak. Itu pun ada batas kerentanannya. Pertama dia akan nolak, oh enggak, semua laki-laki sama saja, hidung belang. Karena dia pernah mengalami yang tidak baik, bahkan dari orang tuanya sendiri mungkin, ya kan, dilihat contoh yang tidak baik. Tapi kita terus taburkan cinta yang agape yang tulus, saudara. Luntur nggak dia? Luntur. Berubah nggak? Berubah, saudara. Luntur berubah, dan dia akan jadi istri yang cakap. Dia akan lakukan lebih dari yang Anda harapkan. Ya kan? Yang baik, karena Anda taburkan agape terus, frekuensinya itu disamakan, bombardir dengan frekuensi agape itu. Ya kan? Frekuensi itu kan juga seperti laser, kan, ada frekuensinya. Sama juga dengan istri-istri yang baik. Anda bombardir dengan hal yang jahat, dengan hal yang tidak baik. Lama-lama rontok nggak dia? Rontok. Dari orang yang punya prinsip, orang yang punya moralitas, hancur juga dia. Dibombardir terus, saudara. Dia pengen baik pun, apapun yang dikerjakan salah terus, kata dia. Kamu bikin apa? Ya udahlah, nggak usah bikin apa-apa. Yuk kita rusak sama-sama. Udah rusak, kamu rusak, istrimu rusak, anak-anakmu rusak. Jadi kalau Anda kawin cerai, jangan salahkan perempuannya. Jangan-jangan kamu yang nggak beres. Jangan-jangan kamu yang nggak memberikan input yang baik buat pasanganmu. Nah, lalu bagaimana, Pak? Saya yang perempuan nih. Nah, laki-lakinya begitu. Sama, saudara. Walaupun memang lebih banyak dari laki-lakinya. Cuma untuk perempuan-perempuan, ini saya lagi cerita psikologis ya. Ini cerita fakta ya, saudara ya. Saya nggak lagi cerita feminis ya. Jadi Anda jangan merasa. Perempuan-perempuan akan menyelamatkan laki-lakinya, suaminya, dengan hidupnya yang saleh. Ya, surat Petrus berkata, hiduplah dalam kesalehan supaya kamu selamatkan suamimu. Karena suamimu akan luluh dengan kesalehanmu. Nah, jadi bisa nggak adalah perempuan-perempuan yang tidak terpengaruh oleh bombardir jahat laki-laki ini? Bisa. Ada kalau Anda punya iman, kalau Anda punya rema di dalam hidupmu, saudara. Ya, tapi Anda lakukan dengan konsisten, itu perjuangan yang luar biasa. Pernikahan akan lebih mudah kalau suaminya yang baik, saudara. Ya, punya suami yang baik, yang cinta Tuhan. Dia akan bombardir, dia akan isi hidupmu dengan cinta. Ya, akan lebih mudah. Tetapi memang, jadi pernikahan, keluarga, itu tergantung laki-lakinya, saudara. Ya kan? Tetapi anak tergantung ibunya. Nah, repot ya. Pernikahan itu tergantung laki-lakinya. Kalau anak tergantung ibunya, saudara. Anak bisa kepahitan sama bapaknya, tapi anak nggak bisa kepahitan sama ibunya. Kalau ibunya cinta Tuhan, dia akan sembuhkan anaknya, saudara. Kalau ibunya tidak cinta Tuhan, anaknya bisa brengsek. Kalau ibunya tidak cinta Tuhan, walaupun bapaknya baik, anaknya bisa brengsek. Ya kan? Itu rahasianya ya. Maka itu Amsal itu penting. Baca Amsal 1, Amsal 2, setiap hari satu Amsal. Ya, sampai Amsal 31. Amsal ini cerita tentang hikmat kita selama di dunia, supaya kita jangan konyol. Kita hidup di dunia dengan berkat, bahagia, menikmati Eden, menikmati surga selama waktu di dunia ini, saudara. Surga ada di iya. Neraka itu sudah dinikmati dari sekarang. Surga itu sudah dinikmati dari sekarang, saudara. Anda masuk ke dalam pernikahan, Anda masuk ke dunia, realita dunia yang bejat. Anda tinggal mau bikin itu Eden atau mau bikin Edan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Awe.